Good morning students, how are you today? Apa kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya di rumah masing-masing. Kita akan melanjutkan materi pembelajarannya pada hari ini tentang hewan-hewan ya. Judulnya adalah This is bla bla bla. Ini adalah hewan-hewan. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana menjelaskan ataupun mendeskripsikan hewan-hewan yang mungkin kalian ketemu di sekitar kalian dalam bahasa Inggris. Nanti akan ada beberapa contoh hewan yang akan kita deskripsikan in English. Yang punya buku bisa sambil dibuka di rumah di halaman 141. Oke, kita akan mulai. Oke, ini adalah ular ya. This is a snake. It's a wild animal. It bites. Nah, ketika kita melihat ular, pasti akan terfikirkan beberapa hal yang langsung spontan. Wah, itu ular. Ular itu, di sini saya akan mulai wild, yaitu liar. Jadi, sesungguhnya ular itu adalah hewan liar. Kalaupun ada beberapa orang yang memelihara ular, itu kan setelah proses yang penjinakan tetapi pada dasarnya hewan ular adalah hewan liar. Nah, kemudian karena liar, kenapa orang pada takut? Karena ular dikhawatirkan akan menggigit, ya. Jadi it bites. Jadi yang pertama kita kasih tahu dulu bahwa this is a snake. This is a snake. Ini adalah seekor ular. Kemudian it's a wild animal. Ular adalah hewan liar. Ini adalah it's a wild animal. Itu ya. Itu ular maksudnya. Kata gantinya kita gunakan kata ganti di sini. Itu si ular itu adalah hewan liar, wild. And then it bites. Salah satu hal yang paling spontan dipikirkan manusia ketika melihat ular adalah seseorang itu akan takut digigit. Maka it bites, dia menggigit. Jadi 3 kalimat, ini sudah ada 3 kalimat cukup untuk mendeskripsikan seekor ular. It's a snake, ini adalah seekor ular. It's a wild animal, itu adalah hewan liar. Dan ular, it bites, itu menggigit. Ya, jadi kita bisa menjelaskan dari hal yang dia bisa lakukan, si hewan itu, dan juga klasifikasinya, bahwa ular adalah seekor hewan liar. Next, kita akan ketemu dengan seekor butterfly. It is a butterfly. Ini adalah seekor kupu-kupu. The color is pretty. Nah, kalau tadi ular deskripsinya adalah seekor hewan yang liar, apakah terus butterfly hewan jinak? Bukan, nggak selalu begitu. Nggak harus kita deskripsikan dari sudut pandang itu. Kita deskripsikan dari hal yang spontan orang akan pikirkan ketika melihat seekor kupu-kupu, bahwa kupu-kupu mempunyai warna yang cantik. So the color is pretty. Kemudian kupu-kupu itu terbang, jadi it flies. Ya, jadi penjelasan yang pertama adalah the color is pretty, cantik ya. Pasti sebagian besar kupu-kupu itu punya warna yang cantik. And then it flies, ya. Semua tahu bahwa kupu-kupu itu terbang. Oke. Ya. Kemudian ada seekor kucing. Ya. This is my cat. Ini adalah kucing saya. She has black fur. She, nah di 2 kalimat sebelumnya itu kan menggunakan kata ganti it ya. Tetapi untuk hewan dalam kondisi tertentu, di mana ini Edo ya, namanya Edo. Edo ini sangat menyayangi kucingnya dan kucingnya adalah kucing betina, maka kita bisa juga
menggunakan kata ganti orang. She ini kan sebenarnya untuk kata ganti orang ya, untuk dia perempuan. Tetapi karena si Edo sangat menyayangi kucingnya yang betina, jadi dia tidak menyebutnya dengan it, tapi dengan she. Itu juga boleh. Ya. She has black fur. Dia, si kucing ini punya bulu berwarna hitam. Ya, karena ada kucing warnanya hitam, pasti kan bulunya hitam, langsung terfikirkan spontan seperti itu. Nah, kemudian she sleeps, dia tidur. Kucing kan kita tahu bahwa waktu tidurnya sangat banyak ya, habis makan tidur, nanti habis lari-lari sedikit dia tidur lagi. Jadi mungkin hobinya kucing adalah tidur ya. Oke, nah yang pertama tadi kita menjelaskan bahwa ular itu hewan liar, kemudian kupu-kupu punya warna yang cantik, dan seekor kucing yang bisa kita deskripsikan dari kucingnya Edo ini adalah dia punya bulu yang berwarna hitam. Kemudian hal yang sering dilakukan oleh kucing Edo adalah tidur. Ya, jadi kita gunakan sleeps. Ya, jadi dari ketiga contoh tadi kita bisa simpulkan bahwa yang pertama kita bisa gunakan sifatnya sangat luas sekali, tidak hanya sifat liar atau jinak saja, bisa warnanya, kemudian bisa ini juga warna bulunya ya. Dan yang kedua adalah kita jelaskan aktivitas yang sering dilakukan oleh hewan tersebut. Kalau ular menggigit gitu ya. Kemudian kalau kupu-kupu tadi terbang dan kucing tidur. Apakah itu saja? Tidak. Banyak cara. Tentu saja harus aktivitas yang sangat identik dengan hewan tersebut. Oke. Saya punya dua contoh lagi, yaitu ini seekor burung dan kura-kura. Ini bukan kura-kura ya, penyu ya. Bedakan kakinya, kalau ada kura-kura ada penyu. Nah, di sini ada adjektif. Adjektif itu artinya kata sifat. Kata sifat, contohnya tadi ada wild, ada pretty. Kata sifat itu tidak selalu baik dan buruk saja loh ya. Gimana si A orangnya, dia baik, dia nakal, tidak sesederhana itu. Kata sifat itu sangat luas dan sangat beragam. Yang menyatu pada kata sifat juga sangat bervariasi, bisa bentuknya, bisa warnanya, ukurannya ya. Sekedar informasi seperti contohnya lainnya adalah besar, kecil, itu juga kata sifat. Panjang, pendek, tinggi, rendah, sempit, lebar, dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat seekor burung dengan warna yang begitu berwarna-warni ya, apa yang bisa kita jelaskan? Kata sifatnya tentang burung ini adalah cantik, pretty. Ya, oke. Apalagi selain pretty? Wah, ini warnanya macam-macam, berarti colorful, berwarna-warni. Ada merah, kuning, biru, dan mungkin ada warna-warna lainnya di bulunya yang kita tidak bisa lihat kalau tidak kita lihat secara dekat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa burung ini colorful, berwarna-warni. Kemudian ada lagi penyu ya. Ketika kita melihat penyu, pasti yang kemungkinan besar terfikirkan oleh kita adalah warnanya yang hijau, green, ya. Saya belum pernah lihat sih ada penyu selain warnanya hijau. Nggak ada ya penyu warnanya merah atau putih, mungkin ada tapi jarang ya. Kalau ada ya kalian bisa kirimkan fotonya ke saya. Pasti rata-rata warnanya hijau. Kemudian penyu itu slow, lambat kalau di darat. Penyu ini kan juga hewan bisa hidup di dua alam ya, apa istilahnya dalam biologi. Jadi kalau di laut mereka akan berenang dengan cukup cepat. Kemudian tapi kalau di darat pasti dia lambat, slow. Dan kalian bisa tambahkan banyak kata sifat lainnya yang berkaitan dengan dua hewan ini.
Saya akan coba jelaskan atau deskripsikan tentang dua hewan ini seperti ketiga contoh sebelumnya. Ini adalah seekor burung. This is a bird. It's colorful. Dia atau hewan itu berwarna-warni, colorful. Burung ya, itu terbang, jadi it flies. So this is a bird, it's colorful, it flies. Kemudian penyu, apa yang bisa kita jelaskan dari seekor penyu? It is a sea turtle. Ini adalah seekor penyu laut. It's green. Warnanya hijau. It swims in the ocean. Dia berenang di lautan. Oke. It is a sea turtle. It's green. It swims in the ocean. Nah, tugas kalian adalah mendeskripsikan ulang dan kirimkan voice note-nya ke saya. Nanti kalian kirimkan ke 5 ya totalnya tadi hewan-hewan yang sudah kita bahas. Oke, jadi kita sudah menjelaskan 5 hewan hari ini dan kalian akan belajar lagi tentang bagaimana cara menjelaskan hewan dalam bahasa Inggris. Thank you and thanks for watching this video. See you on the next material. Goodbye.